Jadi sekali lagi, mungkin yang sebelumnya kalian menyelesaikan ini dalam waktu 5 menit, 10 menit, dengan EA mungkin bisa 1 menit, 2 menit lebih cepat. Dan ini jalan pintas ya, kalian tetap harus berusaha dan menggunakan formula-formula yang disuggest oleh EA-nya. Seru nggak? Gibran ini bercandanya memang kebangetan ya. Saya kira itu hanya isu-isu belaka ya, terkait pemberitaan Gibran ini menyarankan untuk memakai AI dalam belajar siswa. Ini menurut saya sangat mengejutkan sekali ya. AI loh. Akhirnya kan siswa-siswa tersebut menjadi males kalau sudah dikenalkan AI untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan apa sih yang tidak bisa diselesaikan oleh AI? Dan akhirnya juga siswa-siswa tersebut akan menyepelekan setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh bu guru. Seharusnya saran saya, Gibran tidak usah menyarankan siswa-siswa tersebut untuk memakai AI atau AI. Tidak perlu, karena siswa-siswa tersebut pastinya juga akan mengerti AI dengan sendirinya kalau menurut saya. Ini menurut saya saran yang sangat wow sekali dari Wapres Gibran. Saya kira ini hanya guyonan ya, tapi kelihatan serius sih dari Gibran ini ya. Bahkan dari Murtadawan detik-detik Wapres memberikan nasihat kepada siswa-siswa sekolah agar berbuat curang dalam menjawab soal. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Gibran memberikan nasihat kepada siswa-siswa untuk menggunakan AI dalam menyelesaikan materi pelajaran. Gimana ya? Ini sangat wow sekali ya. Semoga saja tidak diterapkan oleh guru-gurunya ya. Pastinya juga akan santai sekali ketika siswa dibolehkan menggunakan AI dan lain sebagainya. Dan terkait menjadikan AI ini sebagai mungkin mata pelajaran tambahan atau mata pelajaran pilihan ya. Jadi sekali lagi, mungkin yang sebelumnya kalian menyelesaikan ini dalam waktu 5 menit, 10 menit, dengan EA mungkin bisa 1 menit, 2 menit lebih cepat. Dan ini jalan pintas ya, kalian tetap harus berusaha dan menggunakan formula-formula yang disuggest oleh AI-nya. Seru nggak? Ya, apa gunanya terus belajar ya? Kalau misalkan bisa menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini sungguh saran yang menurut saya sangat wow sekali lah. Nah, kira-kira dari netizen-netizen di sini banyak yang setuju atau tidak ketika Gibran Rakabuming Raka menyarankan siswa untuk menggunakan AI dalam menyelesaikan jawaban-jawaban pertanyaan. Ini dari Aninda, please explain this video. Waduh, amin jawabannya jangan sampai Wapres masuk ke sekolah anakku. Kasih tahu anak sekarang beda sama anak zaman dulu. Anak sekarang membaca menulis itu sudah terbilang males. Kebanyakan waktunya main games, nulis tangan, buku catatan sudah banyak berkurang. Sangat betul sekali. Untuk menulis saja sudah sangat lemes sekali tangan ya. Untuk ini dari NKRI Cemas. Jalan menjadi Wapres curang, menang Pilpres curang, curang adalah jalan ninjaku yang akan aku ajarkan kepada para siswa. Ya, apakah demikian? Ya, menurut saya sarannya sangat wow sekali ya, dan menurut saya out of the box lah menurut saya. Sungguh saran yang mengidiotkan generasi penerus. Makanya dia nggak bisa diskusi dengan mahasiswa. Bisa ditampol itu kalau kasih saran pakai AI. Ya, emang boleh ya ujian bisa bawa gadget, terus diarahkan lagi jawab soal ujian dengan bantuan AI. Astaga, mestinya anak sekolah tidak boleh pakai bantuan AI dalam belajar, karena nanti siswa akan jadi malas dan bodoh. Apa mau bodoh seperti Wapres? Si Samsul sih ada ya seperti itulah. Jadi sangat mengejutkan sekali ya. Saya kira cuma guyonan atau apa, ternyata memang beneran ya. Gibran menyarankan untuk memakai AI. Kalau menjawab soal biasanya 5 menit, 10 menit, kalau pakai AI bisa 1 menit selesai. Ya, karena yang mengerjakan juga AI. Jadi sangat lucu sekali, padahal siswa itu dididik untuk mengerti setidaknya dalam proses tahapan belajar-belajar. Nah, menurut saya itulah meritokrasi. Meritokrasi yang dijalankan oleh PDIP menurut saya sangat tepat sekali. Tidak ada lah jalan instan
menjadi wapres lah, menjadi ketua umum lah, melalui proses-proses atau tahapan-tahapan sesuai ADART dari partai. Menurut saya apa yang dilakukan PDIP sangat keren sekali. Meritokrasi tetap harus berjalan ya. Tidak boleh lah ujuk-ujuk menggunakan AI, tiba-tiba pintar mendapatkan nilai 100. Ya otomatis lah semua siswa akan mendapatkan nilai 100 kalau semua menggunakan AI dan lain sebagainya. Ini juga sangat sekali ya saran dari Wapres Gibran. Yang cukup unik ya, kita beda pembahasan ya. Utut ungkap sikap Megawati soal RUU TNI, jangan sampai dui fungsi Orba kembali. Ya, kita lihat. Kayaknya kalau kita lihat pada saat lalu itu memang ada perpecahan ya. Yang satu setuju, yang satu ternyata diam-diam membahas RUU TNI, khususnya dari kader PDIP. Dan kalau kita lihat Ibu Megawati itu sudah menolak RUU TNI Polri pada 1 tahun yang lalu. Nah ini juga sangat mengejutkan sekali. Dan ini ternyata Utut ungkap sikap Megawati soal RUU TNI. Ketua Komisi 1 DPR RI yang juga Ketua Panja RUU TNI Utut Adianto mengungkapkan sikap Ketua Umum PDI Megawati terhadap revisi Undang-Undang TNI. Utut menyebut Megawati tak ingin difungsi TNI dan Orde Baru kembali. Kalau Ibu tuh cuma jangan sampai difungsi kembali lagi, supremasinya tetap sipil. Kalau sama prajurit berilah perhatian, kata Utut seusai rapat tingkat 1 pembahasan RUU TNI Gedung DPR RI Senayan pada 18 Maret. Utut menyebut Megawati tak ingin revisi Undang-Undang TNI ini justru mengembalikan zaman seperti Orde Baru. Megawati ingin adanya perhatian kepada prajurit. Ya, kalau saya bilang PDIP aja kan kasihan partai lain, setiap kebaikan itu kan nafasnya sama. Partai lain juga gitu kok, memperjuangkan di rapat, kata Utut. Tapi kalau Ibu jangan kembali ke Orde Baru. Konsepnya TNI jadi sangat kuat dan militeristik. Jadi ini supremasi sipil dan yang terakhir beri perhatian kepada prajurit. Diketahui revisi Undang-Undang TNI telah disepakati oleh Komisi 1 DPR RI pada tingkat pertama. Nantinya RUU TNI ini akan dibawa ke paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Ya semoga saja lah. Semoga saja karena kalau kita lihat dari PDIP ingin memberi perhatian lebih kepada prajurit, tetapi tidak sampai seperti di fungsi TNI kembali lagi. Ya semoga saja lah, saya juga berharapnya seperti itu. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu ada rilisan pemberitaan 2.500 TNI aktif itu menjabat di jabatan sipil. Itu pada 2023 sumber dari Lemhanas. Pada saat lalu Anda juga bisa melihat pemberitaannya ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, saya kira itu memang seperti guyon loh, memang seperti guyon. Gibran beri saran siswa gunakan AI untuk selesaikan tugas. Publik menyala Mas Wapres. Saya kira itu hanya bercanda, tetapi ternyata ada videonya. Videonya ternyata ada dan komentar-komentar dari netizen-netizen semua juga sangat wow sekali. Karena sangat lucu sekali ketika sekelas wakil presiden menyarankan siswa untuk menggunakan AI dalam menjawab pertanyaan. Ini sangat lucu sekali kalau menurut saya. Wakil Presiden Indonesia Gibran kembali menjadi sorotan dalam video yang beredar. Publik dibuat geleng-geleng mendengar saran Gibran untuk siswa-siswa agar menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas. Penggalan video pesan Gibran untuk siswa-siswa ini diunggah oleh akun Ara Itu Lagi hingga menjadi viral di X beberapa waktu lalu. Ada AI, murid sekolah nggak perlu belajar lagi. Nasihat Gibran kepada para siswa emang sangat luar biasa, sungguh berlevel tinggi. Menuju Indonesia cemas, menyala Wapres, tulis akun tersebut. Ya, bagaimana menurut Anda? Apakah saran dari Gibran ini sangat masuk akal? Ya, kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.